Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini kembali lagi ya bersama dengan Ibu Doktor Dr. Linda Silawati, Dokter PD Linda Silawati, SPD, SD, MPD. Wah, hafal saya ya. Walaupun panjang saya hafal karena itu adalah suatu bentuk kesuksesan dari beliau. Ibu Linda ini menyelesaikan studinya tuntas sampai di S3. Profesornya kapan ini, Bu? Amin ya Allah. Amin. Dari Bu Linda, gimana kelanjutan ini, Bu? Untuk si cerita seru dari si bungsu yang ternyata cita-citanya, impiannya di luar dugaan dari Ibu. Ya, karena kan tante-tantenya mengganggu, kamu tuh anaknya siapa? Kamu kan ayahnya nggak ada, katanya. Waktu itu dia sempat mungkin dia punya gejolak sendiri, agak ngedon gitu, agak Bu, ya? ngedon. Apa yang terjadi? Dia pergi ke rumah Bu Bidan, Oke. klinik persalinan tetangga saya. Dia tanya di sana. Dia tanya, ini bidan yang langsung melapor sama saya. Netes semua air mata, Bu. Itu mohon maaf, Bu, bidan yang ngelahirin dia? Iya, yang menolong persalinan dia kan. Datang Bu Bidan beserta suaminya namanya saya kan. Jangan seperti itu ngomongin anak, katanya. Dia marah sama saya kan. Kenapa, Teh? Dia bilang. Ini katanya si Fadli namanya. Fadli katanya ke rumah, dia nanya dia tuh anak siapa, katanya. Tanti kan yang melahirkan, menolongkan saya melahirkan, katanya, melahirkan. Iya, kamu anak ibu kamu, katanya. Apa namanya? Dia ternyata punya pemikiran sendiri menanggapi permasalahan-permasalahan dia terima. Walaupun umurnya masih sangat muda. Tapi pemikirannya pemikirannya dewasa, sudah gitu. Dewasa. Kelas 4 kelas 5 waktu itu. Dia langsung ke rumah Ibu Bidan, nemui langsung. Bidan yang membantu persalinan saya waktu itu. Langsunglah dijelaskan, ayah kamu tuh meninggal ketika kamu umur 2 bulan kandungan. Dia ingin memastikan itu. Ya Allah. Mungkin maksud dari tante-tante ini bercanda. Terus iya. Iya ya, saya anak siapa? Gitu. Apakah anak orang tua saya atau bukan? Iya, bapak kamu. Oke. Nah, luar biasa sekali memang Ibu Linda ini bisa kita bilang adalah ibu yang luar biasa juga. Dengan 4 orang anak-anaknya. Berarti kalau untuk putra-putrinya semuanya laki-laki nih, Bu? Putranya 3, perempuannya 1. Oke, perempuan 1 dengan putra 3 yang alhamdulillah semuanya sudah luar biasa sekali, mulai dari pendidikannya dan juga si bungsu ini mudah-mudahan tercapai juga cita-citanya, Bu, ya. Amin, ya bisa Allah. Sampai nanti sekolah ke Madinah langsung. Wah, hebat sekali. Dan kita lanjut mengenai kepala sekolah penggerak ini, Bu. Ini kan di SD 63 Bengkulu Tengah sebagai sekolah penggerak. Nah, otomatis juga dari pemirsa opini ada yang penasaran nih, sekolah penggerak itu seperti apa sebenarnya, Bu? Sekolah penggerak adalah salah satu program Kementerian Pendidikan, ya. Di sini sekolah yang dikhususkan, yang dikepalai oleh seorang kepala sekolah penggerak. Ya, jadi kepala sekolah penggerak ini berasal dari apabila kepala sekolahnya lolos seleksi menjadi PSP, pelaksana sekolah penggerak. Oke, berarti yang saya tangkap, mungkin Ibu juga bisa koreksi kalau saya salah, sekolah penggerak ini baru bisa kepilih menjadi sekolah penggerak. Dikatakan sekolah penggerak kalau kepala sekolahnya ini sudah lulus seleksi. Oke, berarti dimulai dari kepala sekolahnya dulu, iya, Ibu, ya? Kepala sekolah, individu kepala sekolahnya dulu. Oke, nah ini kan Ibu dari SD di Bengkulu Tengah, SD 63. Dari satu kabupaten, ini banyak sekolah penggerak atau ada seleksinya dulu nih? Setelah kepala sekolahnya lolos, ternyata dari satu kabupaten itu hanya boleh mungkin 1 atau berapa SD yang bisa menjadi sekolah penggerak. Pada awalnya itu semua kepala sekolah diwajibkan ikut seleksi. Oke, baik. Dari kementerian, karena ini tujuannya pemerintah kan ingin meningkatkan kualitas kepala sekolahnya dan sekolahnya. Semua kepala sekolah waktu itu memang diwajibkan dikumpul oleh kepala dinas kami kan. Setiap kepala online langsung dengan waktu itu BGP, BPMP. Jadi kami dibimbing langsung cara mendaftar gitu kan. Nah, kebetulan saya kepala sekolah angkatan 3. Di angkatan 3 ini untuk Kabupaten Bengkulu Tengah itu yang lolos seleksinya itu 3 orang kepala sekolah SD,
2 orang kepala sekolah TK dan 1 orang kepala SMP. Jadi untuk angkatan 3 ini cuma 6 orang ini. Oh, cuma 6 orang Iya. dari sekolah dasar, Iya. SMP, ada juga SMA juga. Iya, SMA itu ada kalau di Benteng, tapi karena SMA itu jenjangnya ke provinsi, ya dia di luar wewenang Dinas Pendidikan Kabupaten. Oke, masuknya ke provinsi. Dia masuk ke gitu. provinsi. Ya. Oke, nah pada saat Ibu seleksi itu kan otomatis ada rasa mungkin pesimis, wah ini saya bisa lolos atau enggak sih? Apa yang mendorong Ibu Linda ini begitu dikasih tahu nih seluruh kepala sekolah wajib mengikuti seleksi Iya, ini? iya. Motivasi seperti apa, Bu? Motivasinya ini saya termotivasi, ini adalah suatu wadah, kesempatan buat saya untuk memacu ya, berpacu dengan waktu, dengan aturan-aturan yang dibuat pemerintah sekarang kan. Jadi ini kesempatan buat saya. Jadi saya daftar kan. Ketika diwajibkan daftar online, Pak. Lewat aplikasi. Lewat aplikasi yang kalau kami di dunia pendidikan, guru itu ada nama SIM PKB. Di SIM PKB ini dan SIM PKB ini kami mendaftar online kan. Daftar online pertama administrasi, esai. Pengisian esai gitu, Bu ya. Pengisian esai di sana kami diminta mengirim semua biodata, prestasi-prestasi yang telah kita raih. Ya, di sana ada nilai tersendiri. Berapa banyak prestasi yang telah kita raih. Nah, di sana setelah lolos seleksi administrasi, kami kepala sekolah baru bisa mengikuti tes berikutnya. Tes berikutnya ada tes wawancara. Ya, lolos seleksi administrasi sudah lolos, ada tes wawancara. Itu langsung ke kementerian gitu? Langsung online, Pak. Online, dari wah. kementerian ya. Wah, itu pasti sangat bisa dikatakan ya grogi gitu, Pak. Ya grogi, Pak. Ketika kami saat online itu, kami di Bengkulu Tengah kan waktu itu sering mati lampu, Pak. Waktunya cuma berapa menit. Sudah wawancara, kami mengajar. Mengajarnya seperti di kelas. Jadi kita menganggap seakan ada audiennya, ya kami mengajar. Berarti langsung disuruh praktek gitu, Ya, melihat langsung, gimana cara Ibu mengajar gitu. Ya Zoom kan, lewat link GM. Jadi kami mempersiapkan semua, ada papan tulis. Jadi anggap itu ruang kelas. Ruang kelas kami mengajar. Nah, selama mengajar itu tidak boleh direkam, tidak boleh dipoto, tidak boleh dipublikasi oleh syaratnya oleh orang kementerian kan. Jadi betul-betul mereka yang punya hak menilai kita. Nah, ada ceritanya di sana. Ketika saya wawancara dan mengajar mati lampu, sinyalnya hilang. Padahal itu lagi proses ujian gitu. Lagi ujian betul, lagi dites saya. Lagi mati lampu. Akhirnya alhamdulillah hidup kembali kan. Waktu itu cuma 15 menit, Pak. Mati lampunya? Enggak, ini tesnya lah itu 15 menit udah mati lampu. Saya harus menyampaikan yang sudah saya kirim online kan, harus tercapai semuanya itu. Mati lampu, hidup nyala lampunya, langsung orang kementerian kan nyambung. Halo Ibu Linda, gimana kan? Tarik. Di sana saya merasa terharu dengan orang-orang kementerian, para penguji-penguji itu. Dia memahami, dia tidak bersifat otoriter. Mentang-mentang dia penilai, dia nggak punya sifat seperti itu ternyata. Dia orang-orang sangat bijak sekali. Saya acungkan jempol untuk tim penilai waktu itu. Tahu kondisi di lapangan kondisi seperti di lapangan. Apa gitu. Dia, Bu, tarik nafasnya. Dia gitu sampai gitu. Karena otomatis si Bu Linda sempat ngedong, wah mati lampu. Ya. Nilai saya ini pasti akan jelek. Jelek gitu kan. Tarik nafasnya, Bu. Gimana, Bu? Sudah tenang. Begitu dia mendampingi saya selama tes itu. Ketika selesai mati lampu. Gimana, Bu? Sudah siap? Katanya. Ya, siap insyaallah. Lanjutkan, Bu, mengajar. Itu cerita saat kita ujian online-nya. Berarti 2 tahap itu ujiannya, Bu ya. Setelah wawancara itu praktek mengajar juga. Iya. Kalau ada mengajar kemudian ada namanya sejenis pembekalan. Pembekalan juga menentukan kelulusan lagi. Itu sama juga online juga itu? Online juga. Sama dengan orang kementerian. Jadi di online itu pembekalan bila kita sesuai dengan kriteria, maka nanti ada keluar SK-nya.
Bila tidak sesuai dengan kriteria selama mengikuti pembekalan ya kita tidak bisa melanjutkan. Jadi akan coba di lain waktu lagi. Iya. Gitu ya. Wah, begitu tahu Ibu Linda ini lolos gitu Bu, menjadi kepala sekolah penggerak. Wah, pasti suatu kebanggaan juga. Nah, saya juga punya cerita dalam kepala sekolah penggerak ini, Pak. Mungkin karena saya mencintai dunia pendidikan. Sebelum saya ikut sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak ini, saya ikut PP namanya, Pak. Oke, apa itu Bu PP? Pengajar praktek. Oke, pengajar praktek. Iya. Saya ikut seleksi karena tadi saya ingin memajukan dunia pendidikan kan. Ada namanya program pemerintah itu ujian seleksi pengajar guru penggerak. Alhamdulillah saya juga lolos, Pak. Lolos kan. Sudah pembekalan. Waktu itu saya lagi melaksanakan ibadah haji, mengikuti pembekalan pengajar praktek. Nah itu berarti fokus Ibu. Waduh, ini harus yang pertama adalah ibadah, terus iya juga betul. lagi ujian lagi juga. Ujian kan saya pengajar praktek itu. Karena tidak semua tadi bisa lolos seleksi pengajar praktek ini. Saya di sana jam 3 malam, di sini kan sudah jam 7. Di sana jam 3 malam saya sudah mengikuti belajar, mengikuti program yang ada di pemerintah kementerian. Selesai ibadah langsung ujian. Iya, ini kan pembekalan. Tapi ketika saya selesai ujian mengikuti pembekalan pengajar praktek, saya teringat betul Pak. Ujian praktek saya sudah mengisi tes akhir kan. Malah saya ditelepon dari kementerian, Ibu pilih yang mana katanya. Oke, karena dua-duanya lolos ini. Kenapa harus memilih? Iya Bu, harus memilih katanya kan. Dia telepon. Saya pikir gini, kalau saya pengajar praktek, ini nanti yang menikmati saya sendiri. Rekeningnya ke pribadi. Betul. Jadi kan saya sendiri yang menikmati. Tapi kalau saya pilih kepala sekolah penggerak, saya bisa berbuat banyak untuk sekolah itu, membangun sekolah itu. Jadi jadi saya pilihlah ke kepala sekolah penggerak. Yang pada dasarnya Ibu bisa memilih rekening pribadi. Jika Ibu egois gitu, katakanlah egois untuk wah ini saya untuk kepentingan pribadi aja. Kan apabila kita nanti ditugaskan mengajar guru-guru penggerak, mendampingi para guru-guru kan di sana tidak ada pertanggungjawaban seperti dana BOS. Betul-betul jasa jasa mengajar praktek. Tapi kalau di kepala sekolah penggerak ya saya pilih kepala sekolah penggerak. Di sana kan memang Pak, kami itu ada namanya sekolah penggerak itu ada boskin namanya, bos kinerja. Jadi nanti mendapatkan dana BOS ini berdasarkan kinerja. Berdasarkan kinerja kepala sekolah. Iya, jadi tadi kalau saya mengegois, saya pilih pengajar praktek kan tidak ada pertanggungjawaban dananya. Tetapi saya tidak bisa berbuat banyak untuk orang banyak kan? Benar, betul. Bisa saya pilih sebagai kepala sekolah penggerak, walaupun dengan komitmen saya bisa berbuat dengan cara ini untuk orang lain. Wah, keren. Nah, setelah Ibu ambil nih pilihan kepala sekolah penggerak dan tugasnya seperti apa, terus apa yang Ibu lakukan. Nah, tapi untuk jawab pertanyaan ini Ibu tahan dulu jawabannya, karena kita akan mengajak pemirsa Opini untuk istirahat dulu sejenak Ibu. Dan pemirsa Opini jangan kemana-mana ya, kita akan iklan dulu, setelah ini kami berdua akan kembali lagi.